Baik, salam Bapak Ibu Saudara. Kita Shalom. akan membaca bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Yeremia pasal 49 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ini ada beberapa perikop, tapi kita akan membacanya satu perikop saja pada pagi hari ini. Ya, saya akan bacakannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara menyimak. Ya, perikopnya mengenai Bani Amon. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengenai Bani Amon, beginilah firman Tuhan, tidak adakah anak Israel, tidak adakah ahli warisnya, mengapakah Dewa Milko memiliki Gad, dan bangsanya mendiami kota-kotanya? Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memperdengarkan tempik sorak peperangan terhadap Raba Bani Amon. Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus, dan kota-kota jajahannya akan dibakar dengan api. Maka Israel akan memiliki orang-orang yang dahulu memilikinya, firman Tuhan. Merataplah hai Hesbon, sebab pembinasa telah maju menyerbu. Berteriaklah hai putri-putri Raba, kenakanlah kain kabung, berkabunglah. Berjalan kelilinglah dengan luka toreh-torehan, sebab Milkom akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemuka-pemukanya. Betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembahmu, hai putri yang congkak, yang percaya akan harta bendanya, dan yang berkata, siapakah yang berani datang menyerang aku? Sesungguhnya aku mendatangkan kekejutan atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Dari segala tempat di sekitarmu, sehingga kamu bersorak-sorak, masing-masing ke arahnya sendiri. Dan tidak ada yang mengumpulkan orang-orang yang mengembara itu. Tetapi sesudah itu aku akan memulihkan keadaan Bani Amon itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini, melalui pembacaan firman Tuhan, saya akan berikan satu tema kecil buat kita, ganjaran dari kesombongan. Jadi firman Tuhan ini masih berbicara seputaran kesombongan dari kemarin sampai hari ini. Bahkan kalau kita baca perikop-perikop yang lain juga, pesannya sama tentang kesombongan. Apa itu kesombongan? Kesombongan adalah rasa percaya diri yang berlebihan karena kemampuan yang dimiliki. Kesombongan dapat membuat manusia merasa berhak untuk menindas dan merampas hak orang lain. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah lihat orang sombong? Ya, mungkin pernah lihat ya. Atau pernah melakukannya. Pernah menjadi orang mantan orang sombong. Ya, sekalipun orangnya cantik, sekalipun orangnya kaya, ya, sekalipun punya jabatan, tapi kalau kita lihat orang sombong itu biasa kita tidak suka, ya. Malah di kalangan ibu-ibu kalau orang sombong lewat, paling ada yang ngomong gini, aduh saya rasa pingin muntah kalau lihat dia. Intinya orang tidak suka dengan kehadiran orang sombong. Ya, apalagi kalau sudah jelek, sombong lagi. Makin orang bilang, aduh aku rasa pingin mual ini, pingin minum obat lambung ini. Ya, karena kehadiran orang sombong itu biasa tidak disukai. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bani Amon ini merupakan uh, satu kelompok atau bangsa yang sungguh sombong. Dikatakan bahwa karena kesombongan mereka, maka Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk menyampaikan kepada mereka dampak atau akibat dari kesombongan mereka. Ya, akibat dari kesombongan mereka. Dikatakan bahwa pada zaman itu ada anggapan bahwa suatu bangsa kalau berhasil menguasai daerah musuh itu disebabkan oleh dewa yang menyertai bangsa itu. Ya, sehingga dalam konteks ini maka Milkom, dewanya Bani Amun dianggap berhasil menguasai Gad. Gad ini adalah tanah pemberian diberikan Tuhan kepada salah satu suku dari Israel. Dan ketika Milkom dianggap menguasai tanah Gad, ini jelas mengandung murka Tuhan karena mereka menganggap bahwa Tuhan ini tidak punya kuasa. Tuhan ini tidak punya apa-apa dibanding Milkom itu sendiri. Buktinya
Milkom bisa menguasai tanah Gad, tanah yang diberikan Tuhan bagi suku Israel. Nah, ini kesombongan pertama yang muncul dalam kaum Bani Amon. Dan yang berikut dikatakan bahwa Amon juga dihakimi karena kesombongannya, sebab mereka memiliki letak geografis yang menguntungkan. Kalau kita baca dalam ayat 4 dikatakan bahwa mereka punya tempat yang sangat bagus sehingga tidak mudah untuk orang dapat menjumpai mereka. Siapakah yang berani datang menyerang aku, dalam ayat 4 bagian terakhir. Ini kesombongan-kesombongan yang akhirnya menjadi satu murka bagi Tuhan, bagi Amon itu sendiri, sehingga dalam teks ini Yeremia dipakai untuk mengingatkan ganjaran apa yang dialami atau dilakukan oleh Bani Amon bagi Israel. Bapak saudara yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini pertanyaannya bagi kita adalah, apa sesungguhnya ganjaran ya bagi orang yang sombong? Apa sih ganjarannya? Yang pertama, orang yang sombong tidak akan luput dari hukuman Allah. Ya, orang yang sombong tidak akan pernah luput dari hukuman Allah. Kalau kita baca dalam Amsal 16 ayat 5 dikatakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ya, pesan firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Jadi orang yang sombong tidak akan pernah luput dari hukuman Allah. Setiap manusia yang sombong tidak dapat mengelak dari hukuman Tuhan. Entah dia punya pangkat, entah dia punya jabatan, kekayaan, kenalan orang-orang yang hebat, atau apapun di sekitarnya, kepintarannya dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika ia sudah sombong, berarti ia tidak akan pernah luput dari hukuman Tuhan. Seperti yang dialami oleh Bani Amon terhadap Israel, lebih khusus kepada suku Gad. Bapak saudara yang diberkati Tuhan, setiap orang kalau ditanya, kamu sombong? Pasti kita tidak ada yang mengaku bahwa, oh, saya bukan orang yang sombong. Saya adalah orang yang rendah hati. Tapi kadangkala dalam praktek hidup tanpa kita sadari, justru kita sedang melakukan kesombongan-kesombongan kecil yang kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang keji di hadapan Tuhan. Ya, saya selalu katakan dalam setiap ibadah bagi jemaat kami di tempat ini, sedang orang yang sombong, contoh sederhananya adalah bangun pagi dia nggak pernah berdoa. Ya, bangun pagi langsung beraktivitas. Itu ciri orang yang sombong, karena merasa dia kuat, merasa dia bisa melakukan segala sesuatu, tanpa Tuhan pun dia bisa. Ya, itu ciri yang sederhana saja. Kalau kita langsung tanya, kamu sombong? Oh, tidak semua orang mengakui saya orang sombong. Tapi dalam praktik kehidupan kita setiap hari, seringkali kita mencerminkan ciri-ciri orang yang sombong di hadapan Tuhan. Ya, dengar firman Tuhan, itu firman Tuhan bukan buat saya, tapi buat dia. Ya, bahkan dalam rumah tangga kadang-kadang ada suami istri yang kalau dengar firman Tuhan, langsung istrinya korek suaminya, ya, siku suaminya. Dengarin, itu firman Tuhan buat kamu, gitu kan? Bukan buat saya, itu buat kamu. Jadi kadang-kala hal-hal yang kecil membuat kita tanpa kita sadari bahwa kita sudah tinggi hati di hadapan Tuhan, dan firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang tinggi hati itu merupakan kekejian, dan ia tidak akan pernah luput dari hukuman. Seperti yang dialami oleh Bani Amon, mereka merasa bahwa mereka bisa, bahkan mereka punya dewa yang hebat yang sanggup mengalahkan, dalam tanda kutip, Tuhannya Israel. Nah, ini yang akhirnya Tuhan murka, dan Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk menyampaikan bahwa mereka akan mengalami yang lebih dahsyat lagi. Kalau kita baca dikatakan dalam ayat 3, merataplah hai Hesbon, sebab pembinasa telah maju menyerbu, berteriaklah hai puri-puri Rabak, kenakanlah kain kabung, berkabunglah, berjalanlah kelilinglah dengan luka toreh-torehan, sebab Milkom akan pergi ke dalam pembuangan. Itu keadaan yang sangat tragis yang dialami oleh Bani Amon bersama dewa mereka, yaitu Milkom. Mereka akan mendapat hukuman yang luar biasa. Jalan keliling dengan tore-torehan, mereka akan berjalan dengan kain kabung, dan lain-lain sebagainya. Itu ganjaran yang pertama ketika orang hidup di dalam kesombongan, keangkuhan di hadapan Tuhan. Ganjaran yang kedua melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, yaitu orang yang sombong akan ditundukkan dan direndahkan oleh Tuhan sendiri. Saya coba baca dalam Yesaya pasal 2 ayat 17. Yesaya pasal 2 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan.
manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jadi ganjaran yang kedua adalah orang yang sombong akan ditundukkan dan direndahkan. Sehebat apapun dia untuk bertahan dengan segala keangkuhannya, tetap dia akan mengalami yang namanya kehancuran. Ya, sehebat apapun dia berusaha, sekuat apapun dia berusaha untuk mempertahankan diri dia merasa dia yang paling hebat di lingkungan itu, dia merasa dia yang paling hebat di dalam komunitas itu, dan selanjutnya sehebat apapun dia untuk bertahan, maka firman Tuhan katakan dia akan mengalami yang namanya kehancuran. Dia ditundukkan, bahkan dia akan direndahkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, firman Tuhan katakan Tuhan menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Ya. Jadi kalau kita jadi orang sombong, pasti kita menjadi musuhnya Allah. Ya, jadi kalau jadi musuhnya Allah, orang sombong pasti tidak masuk dalam kerajaan Allah. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi kesombongan itu sangat ditentang oleh Allah. Bahkan kalau kita baca dalam Yakobus pasal 6 ayat 4 ayat 6b dikatakan Allah menentang orang yang congkak atau sombong. Dan hebat apapun kalau Tuhan sudah angkat tangan selesai. Tetapi lanjutannya adalah tetapi ia mengasihi orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kadang-kadang orang rendah hati itu seringkali ia dihianati, seringkali ia mengalami yang namanya kegagalan, seringkali ia dikecewakan, seringkali ia disakiti, seringkali ia tidak dianggap. Bahkan mungkin kita pernah mengalami, mungkin pernah kita ada dalam situasi itu. Kita ada di lingkungan orang yang sangat sombong, menganggap kita rendah, menganggap kita tidak berdaya, menganggap kita tidak mampu, dan lain-lain sebagainya. Tapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yakobus dikatakan bahwa sekalipun kita mengalami itu, pasti ujungnya kita akan diangkat oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa akan meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan sungguh luar biasa buat kita pagi hari, mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang sombong. Bahkan mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin melakukannya bagi kita, yang mungkin menindas kita, mungkin merasa diri mereka lebih hebat dari kita. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Kita tetap mendoakan. Karena segala sesuatu ada waktunya. Bagi kita yang menderita akibat perlakuan orang lain yang merasa diri lebih berkuasa, ingatlah bahwa ada saatnya Tuhan menyatakan kuasanya bagi dia. Ada saatnya Tuhan akan menyatakan hukumannya bagi dia. Dan satu kerinduan kita kan paling tidak sebelum ia dihukum ia sadar. Doa kita agar setiap orang yang sombong, yang angkuh mengalami pertobatan di hadapan Tuhan. Itu doa kita. Kalaupun kita sudah berdoa dia tidak berubah, ya kita tunggu waktunya Tuhan saja yang akan merubah dia. Karena seorang pun kita, sehebat apapun kita tidak bisa mengubah orang lain. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah orang lain untuk datang kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh bangsa Amon. Dan kita melihat dalam ayat 6 dikatakan, tetapi sesudah itu aku akan memulihkan keadaan Bani Amon itu. Demikian firman Tuhan. Tetap ada pemulihan. Tetap ada kesempatan bagi orang-orang yang sombong, orang-orang yang tadi ya sebagai musuh Allah dan lain-lain sebagainya. Tetap ada kesempatan untuk mereka juga mengalami yang namanya kasih karunia daripada Tuhan. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk mereka berbalik kepada Tuhan. Dan itu harapan kita sehingga tidak ada lagi orang yang sombong, tidak ada lagi orang yang angkuh, apalagi dalam pelayanan, di dalam gereja, bahkan dalam keluarga kecil kita. Tidak ada orang-orang yang tampil seperti yang dilakukan oleh Bani Amon. Bahkan kalau kita baca perikop-perikop yang lain mengenai Edom, mengenai Damsyik, mengenai suku-suku bangsa Arab, dan perikop yang terakhir mengenai Elam, kesannya sama tentang kesombongan, dan kesombongan itu menjadi sesuatu yang keji di hadapan Tuhan. Dan bangsa, kelompok, bahkan orang yang melakukan praktik kesombongan itu pasti akan mendapat hukuman daripada Tuhan. Bapak Saudara diberkati Tuhan, biarlah kiranya renungan singkat pagi hari ini kembali mengingatkan kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa rendah hati terhadap sesama, merendahkan diri tetap di hadapan Tuhan, tetap mengakui kedaulatan Tuhan, tetap mengakui kuasa Tuhan lebih besar daripada segala-galanya. Sehingga
kita terus mengalami yang namanya karya Tuhan begitu ajaib dalam hidup kita. Karena kita terus merendahkan diri, Tuhan yang akan mengangkat kita, Tuhan yang akan mempromosikan kita dengan caranya. Orang sombong biasa kan dipromosikan diri sendiri. Ya, makanya dia selalu muncul aku dan aku. Tapi kalau Tuhan yang mempromosikan, maka tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Semua yang ada pada pagi hari ini lewat Zoom, mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan setiap saat. Izinkan kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menganggap diri kita bisa, tapi mari kita terus libatkan Tuhan di dalam segala aspek hidup kita. Seperti Yohanes pasal 15 katakan bahwa di luar Tuhan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita terus bergantung kepada Tuhan, menjadi satu-satunya kekuatan dan penolong di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Shalom.